Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang trigonometri yang berkaitan dengan sinus, kosinus, dan tangan. Di sini kakak akan mengajak kalian mencermati tentang aturan kosinus dan penerapannya. Di mana pada video sebelumnya kakak sudah mengajak kalian mengulas tentang aturan sinus. Nah, kali ini kakak akan mengajak kalian untuk mengulas aturan kosinus. Bagaimanakah perbedaannya? Dan kira-kira masalah yang seperti apa yang bisa kita selesaikan dengan aturan kosinus? Kita langsung saja, kalian simak ulasan video berikut. Di mana dikatakan bahwa Agung berada tepat di utara Dayu. Keduanya berhadapan dan berjarak 2 meter. Ini adalah Dayu. Di hadapannya dengan jarak 2 meter berdiri temannya yang bernama Agung. Inilah Agung. Bisa kalian amati? Nah, kemudian jika Dayu memutar tubuhnya sejauh 60 derajat ke kanan, maka Dayu akan berhadapan dengan Krishna. Jarak Dayu ke Krishna adalah 4 meter. Bisa diilustrasikan seperti ini. Dayu memutar badannya 60 derajat ke kanan. Dia akan berhadapan dengan temannya satu lagi yang bernama Krishna, di mana jarak Dayu dan Krishna adalah 4 meter. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapakah jarak antara Agung dan Krishna? Bisakah kalian menjawabnya? Dan kira-kira bisakah kita menyelesaikannya dengan aturan sinus? Mari kita diskusikan bersama. Oke. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, maka kita bisa gambarkan permasalahan ini seperti ini. Dan bisa kita nyatakan dia ke dalam bentuk segitiga, di mana Dayu kakak misalkan dengan A dan Agung kakak misalkan dengan B. Dengan jarak mereka adalah 2 meter. Kemudian A kakak tarik garis ke sini, di sini C, Krishna kakak misalkan dengan C, dengan jarak 4 meter dan membentuk sudut 60 derajat. Nah, kita akan mencari berapa panjang sisi BC ini, atau berapa jarak antara Agung dan Krishna. Dapatkah kita selesaikan dengan aturan sinus? Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aturan sinus, di mana aturan sinus itu berbunyi A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma, di mana A kecil itu adalah sisi, panjang sisi yang berada di depan titik sudut A. Yang besarnya adalah kita sebut dengan alfa. Kemudian B kecil itu adalah panjang sisi yang berada di depan titik sudut B. Yang besarnya adalah sebesar beta. Dan panjang C ini adalah panjang sisi yang berada di depan titik sudut C, di mana sudutnya sebesar gamma. Dalam konteks permasalahan ini, nilai A adalah yang akan kita cari, di mana alfanya diketahui 60 derajat, B kecil adalah 4 meter, dan C kecil adalah 2 meter. Sehingga bentuk ini kakak bisa tuliskan seperti ini. Nah, kalau kita cermati, untuk mencari A, maka kita bisa menggunakan dua bentuk persamaan ini. A per sin 60 derajat sama dengan 4 per sin beta. Tetapi kalau kita kali silang, di sini ada dua hal yang tidak kita ketahui.
A yang mau kita cari, dan beta kita tidak tahu berapa besar sudut beta. Begitu pula kalau misalkan kita gunakan persamaan A per sin 60 derajat sama dengan 2 per sin gamma. Ini juga tidak bisa kita lakukan pengoperasian untuk mendapatkan nilai A, karena kita tidak tahu berapa besar gamma. Nih. Nah, beta dan gamma kita tidak tahu berapa besarnya. Sehingga aturan sinus tidak bisa kita lakukan, di mana di sini yang diketahui dalam permasalahan ini pada segitiga ABC ini yang diketahui adalah sisi, sudut, sisi. Sehingga aturan sinus ini kita tidak bisa lakukan untuk mencari nilai A. Lalu, bagaimana cara kita untuk menentukan nilai A? Penasaran? Nah, nilai A bisa kita cari dengan menggunakan aturan kosinus. Apa itu aturan kosinus? Dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya untuk mendapatkan nilai A? Penasaran kan? Nah, langsung saja. Aturan kosinus berlaku pada setiap segitiga, sama seperti aturan sinus. Di mana ketika ada segitiga ABC dengan A kecil itu adalah panjang sisi yang berada di depan titik sudut A. B kecil itu adalah sisi yang berada di depan titik sudut B. Dan C kecil itu adalah panjang sisi yang berada di depan titik sudut C. Di mana alfa adalah besar sudut di titik sudut A. Beta adalah besar sudut di titik sudut B. Dan gamma adalah besar sudut di titik sudut C. Aturan kosinus ini juga dapat digunakan untuk mencari salah satu sisi atau sudut dari segitiga apabila ada beberapa unsur segitiga yang diketahui. Di mana dalam aturan kosinus yang berlaku pada setiap segitiga akan berlaku 3 persamaan seperti berikut. Nah, bagaimanakah makna dari persamaan ini? Kakak akan ulasnya satu-satu. Untuk kondisi yang pertama, ketika misalkan diketahui panjang B dan panjang C, kemudian diketahui pula sudut alfa, besar sudut alfa diketahui, dan kita akan mencari panjang A. Berapa nilai A? Nah, kalau kalian amati bentuknya dan posisinya, yang diketahui itu adalah 2 buah sisi, di mana 2 buah sisi ini mengapit sebuah sudut. Yang kemudian yang akan dicari adalah sisi yang berada di depan sudut yang diketahui. Nah, A ini kita bisa cari dengan cara A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kali cos alfa. Bisa dipahami? Nah, kondisi yang kedua, misalkan diketahui panjang C, dan besar sudut beta. Mirip dengan kondisi yang pertama, sisi-sisi yang diketahui adalah sisi-sisi yang mengapit sebuah sudut yang diketahui. Kemudian yang akan kita cari adalah berapa nilai dari B, atau berapa panjang sisi yang berada di depan sudut beta.
B kita cari dengan cara B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2A kali C kali cos beta. Bentuknya mirip dengan yang kondisi yang pertama, hanya saja sisinya yang berlainan dan sudut yang digunakan juga berlainan. Tergantung pada sisi yang diketahui dan sudut yang diketahui. Kondisi yang ketiga, diketahui panjang sisi A dan B. Kemudian diketahui sudut gamma. Jadi antara kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3 yang diketahui adalah sama. Sisi yang mengapit sebuah sudut, dan yang dicari adalah sisi yang ada di depan sudut yang diketahui. Bisa kalian temukan dan kalian pahami bagaimana yang dimaksud dengan aturan kosinus? Bagus. Kita lanjutkan. Sehingga bisa kalian tebak bagaimana cara kita mencari C? Ada yang kita kuadratkan ya. Jadi kita mencari C adalah dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos gamma. Mudah bukan? Nah, jika kalian amati ketiga persamaan ini, dia memiliki pola yang mirip, ya, yaitu sisi yang akan dicari, ya, sisi yang akan dicari kuadrat akan sama dengan jumlah kuadrat dari dua buah sisi yang diketahui dikurangi 2 kali hasil kali sisi-sisi yang diketahui kali cos sudut yang diketahui. Itulah yang kita sebut dengan aturan kosinus. Nah, sekarang bagaimana cara kita menerapkan aturan kosinus itu dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi? Mudah saja. Jadi dapat kita selesaikan dengan aturan kosinus. Di mana di sini yang diketahui adalah B dan C. Di mana sisi B dan C ini mengapit sudut alfa. Dan sisi yang kita cari adalah sisi yang berada di depan sudut alfa, yaitu nilai dari A. Sehingga aturan kosinusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C dikalikan cos alfa. Nah, sekarang kita substitusikan angka-angkanya. B kuadrat, B nilainya adalah 4. Berarti di sini menjadi 4 kuadrat. C nilainya adalah 2. Maka C kuadrat adalah 2 kuadrat. Ini kita jumlahkan. Lalu dikurangi 2 kali B-nya 4, C-nya 2, kali cos alfa, alfanya adalah 60 derajat. Nah, dari sini 4 kuadrat itu adalah 16. 2 kuadrat adalah 4. Dan cos 60 derajat adalah setengah. Sehingga A kuadrat akan sama dengan 16 ditambah 4 dikurangi 2 kali 4 kali 2 kali setengah. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan. 2 kali setengah, kita coret, dapat 1. 16 ditambah 4, dapatnya 20. 2 kalikan 4, hasilnya adalah 8.
Sehingga A kuadrat sama dengan 20 dikurang 8. A kuadrat sama dengan 12. Jadi untuk mencari A, kita akar, yaitu A sama dengan akar 12. Akar 12 ini bisa kita rubah menjadi perkalian, yaitu akar 4 kali akar 3. Akar 4 sama dengan 2. Akar 3 kita biarkan. Sehingga A nilainya adalah 2 akar 3. Nah, dari sini kita sudah temukan. Jadi A sama dengan 2 akar 3. Mari kita selesaikan masalahnya. Nah, kita ketahui bahwa kalau kalian cek dengan kalkulator, akar 3 nilainya adalah mendekati 1,73. Ini adalah bentuk pembulatan. Jadi kakak pakai simbol dia mendekati. Jadi akar 3 itu mendekati 1,73. Karena A yang tadi kita temukan adalah 2 akar 3, maka A ini sama dengan 2 kali 1,73, yaitu nilainya mendekati 3,46. Sehingga jarak antara Agung dan Krisna adalah 3,46 meter. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, agar lebih paham, mari kita amati ilustrasi masalah yang kedua. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 0,30 derajat sejauh 80 km. Jadi ada sebuah kapal yang awalnya berada di pelabuhan A. Kemudian dia menuju ke jurusan 3 angka, di mana utaranya adalah di sana sejauh 0,30 derajat, 0,30 derajat. Ya, itu adalah jurusan 3 angka. Sehingga dia sampai di pelabuhan B dengan jarak 80 km. Ilustrasinya seperti itu. Nah, ternyata setelah sampai di pelabuhan B, kemudian kapal tersebut berlayar menuju pelabuhan C dengan jurusan 3 angka, itu adalah 150 derajat sejauh 60 km. Bisa kakak ilustrasikan sebagai berikut. Itu utaranya, kemudian jurusan 3 angkanya 150 derajat. Jadi dia berbelok ke arah 150 derajat sehingga bergerak ke arah sana dan tiba di pelabuhan C. Nah, di sanalah pelabuhan C dengan jarak 60 km dari pelabuhan B. Bisa kalian amati ilustrasi tadi? Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah berapakah jarak antara pelabuhan C dan A? Oke, kita akan mencoba mencari jarak antara pelabuhan C dan pelabuhan A. Hal ini tentu tidak bisa kita gunakan dengan penggaris ataupun dengan alat ukur. Karena tidak mungkin kita menuju ke air, berenang, dan mengukur dengan penggaris, bukan? Nah, untuk itulah kita gunakan aturan kosinus. Bagaimana kita menyelesaikannya? Mari kita diskusikan bersama. Oke, nah, berdasarkan ilustrasi tadi, dikatakan bahwa sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A dengan jurusan 3 angka, yaitu 0,30 derajat, menuju ke pelabuhan B yang berjarak 80 km. Nah, kemudian di pelabuhan B ini dia berbelok dengan jurusan 3 angka 150 derajat menuju ke pelabuhan C sejauh 60 km. Kemudian kita akan mencari berapa jarak antara A ke B. Nah, berdasarkan bentuk ini, ya, kita harus tahu dulu berapa sudut-sudut yang berada di dalam segitiga ini. Ya,
Ini jurusan 3 angkanya 30 derajat. 0, 30. Berarti sama artinya ini besar sudutnya adalah 30 derajat. Ya. Dan ini besarnya adalah 150 derajat. Besar sudutnya. Nah, sekarang kakak perpanjang sedikit garisnya supaya kalian bisa memahami, melihatnya dengan jelas. Nah, seperti itu. Dan di sini ada arah utara sebagai garis yang sejajar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, masih ingat kalian bagaimana hubungan antara sudut-sudut yang ada di sini? Nah, ini 30 derajat. Sudut yang sehadap dengan sudut 30 derajat ini adalah sudut yang ada di sini. Karena ini dia 30 derajat, maka ini juga 30 derajat. Ya kan? Lalu, sudut ini adalah sudut yang berpelurus. Ya, sudut yang berpelurus. Yang ini 30 derajat. Yang ini berarti akan sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat. Karena dia sudut berpelurus. Sehingga besar sudut yang ada di sini sama dengan 150 derajat. Ya. Ya kan? Berarti sudut yang di sini ini besar sudutnya adalah 150 derajat. Kemudian ini juga besar sudutnya adalah 150 derajat. Nah, berapakah sudut yang ada di sini? Bisa kalian tebak? Ini adalah membentuk sebuah lingkaran atau bisa kita katakan sebagai satu putaran. Satu putaran besar sudutnya adalah 360 derajat. Sehingga sudut yang ini bisa kita cari dengan cara, misalkan sudut yang di sini kakak misalkan namanya adalah beta. Sehingga karena ini dia satu putaran, ya, ini satu putaran itu kan besar sudutnya 360 derajat. Jadi kakak kurangi 360 derajat ini dengan 150 derajat. Dikurangi dengan 150 derajat. Sehingga sudut yang ini kita dapatkan adalah 60 derajat. Nah, ya, yang di sini besarnya adalah 60 derajat. Jadi, ilustrasi ini kita bisa buatkan gambar segitiganya seperti berikut. A, ini sebagai pelabuhan A, B sebagai pelabuhan B, dan C sebagai pelabuhan C. Inilah segitiga ABC-nya. Dengan di sini A kecil itu adalah sisi yang berada di depan titik sudut A, yaitu besarnya 60 km, jaraknya 60 km. Nih. Kemudian besar sudut di titik sudut A itu adalah alfa. Dan ini adalah B kecil, B kecil. Yaitu sisi yang berada di depan titik sudut B. Dengan besar sudut titik B adalah beta. Yaitu besarnya 60 derajat. Ya, seperti yang kita hitung tadi, 60 derajat. Kemudian ini adalah panjang sisi C. Yaitu sisi yang berada di depan titik sudut C. Yang besarnya adalah 80 km. Yang panjangnya 80 km. Yang panjangnya adalah 80 km. Dan besar dari titik sudut C adalah gamma. Ini. Yang akan kita cari adalah panjang dari B ini. Ya, jadi berapa nilai dari B? Nah, dari sini terlihat bahwa terdapat dua buah sisi yang mengapit sebuah sudut, ya, yaitu sisi A dan sisi C yang mengapit sudut beta sebesar 60 derajat. Dan yang akan kita cari adalah panjang sisi yang ada di depan sudut beta. Ini. Jadi masalah ini bisa kita selesaikan dengan aturan kosinus, yaitu bunyinya B kuadrat sama dengan A kuadrat
ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos beta. Di mana di sini telah diketahui A adalah 60. Yang ini. Jadi 60 kuadrat tambah C kuadrat, C-nya adalah 80, jadi 80 kuadrat dikurangi 2 kali 60 kali 80 kali cos 60 derajat. 60 derajat ini adalah betanya, yang ini. Sekarang kita tinggal hitung. B kuadrat sama dengan 3600. Ini adalah hasil pengkuadratan dari 60 kuadrat. Tambah 6400. Ini adalah hasil dari pengkuadratan 80 kuadrat. Dikurangi 2 kali 60 kali 80. Cos 60 nilainya adalah setengah. Nah, dari sini kita bisa operasikan 3600 tambah 6400. Kemudian 2 kali setengah ini kita bisa sederhanakan. Coret, coret. Jadi kita dapatkan 3600 tambah 6400 itu adalah 10.000. Dan 60 kali 80 adalah 4800. Jadi B kuadrat akan sama dengan 10.000 dikurangi 4800. Nah, dari sini kita dapatkan B kuadratnya adalah 5200. Untuk mencari nilai dari B, kita akar kuadratkan. Jadi, B akan sama dengan akar pangkat 2 dari 5200. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan. Kita rubah menjadi operasi perkalian, yaitu akar 4 kali akar 13 kali akar 100. Bentuk akar 4 bisa kita sederhanakan menjadi 2. Akar 100 bisa kita sederhanakan menjadi 10. Akar 13 kita biarkan. Dari sini kita dapatkan B akan sama dengan 2 kali 10 kali akar 13. Jadi nilai dari B adalah 20 akar 13. Nah, sehingga kita sudah bisa temukan jarak antara pelabuhan A dan pelabuhan C adalah 20 akar 13 km. Nah, mudah bukan? Itulah tadi penerapan aturan kosinus. Bagaimana? Bisa kalian pahami? Bisa dong kalian bedakan antara aturan sinus dan aturan kosinus? Itulah tadi aturan kosinus dan penerapannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Dadah.